baik maupun secara untuk PB Bhinneka. Hati-hati di jalan, Pak. Teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Welcome back to my channel. Hari ini kita kembali berjumpa untuk membahas pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi di pertandingan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 round 3 antara Indonesia dan Arab Saudi yang berakhir atau berkesudahan dengan skor 1-1 teman-teman. Dengan hasil ini berarti Indonesia berada di peringkat 3 di grup C di bawah Jepang dan Bahrain. Luar biasa teman-teman. Jepang dan Bahrain di pertandingan pertama mereka juga berhasil meraih kemenangan begitu. Sebuah kebanggaan tersendiri tentu teman-teman sebagai anak negeri yang merindukan sepak bola Indonesia bermain di level tertinggi seperti yang kita saksikan kemarin. Luar biasa. Dan tentu saya ingin mengapresiasi secara pribadi dan tentu kita semuanya harus memberikan apresiasi atau memberikan semangat tentu dan memberikan support terus terhadap sebesar-besarnya terhadap tim ini begitu teman-teman. Dan kepada para pelatih, jajaran, ofisial dan semua yang terlibat langsung di dalam merubah wajah persepakbolaan kita saat ini, misalnya Ketua Federasi Erick Thohir. Wah, ini orang gokil teman-teman. Ini orang gila banget. Jadi ini orang tidak terlalu banyak berbicara di media sosial begitu. Orang ini tidak mencari di mana dia harus mengumbar semua visi misinya, tidak. Tetapi kalau misalnya dia ditanya, dia tidak akan pernah menolak untuk mengomentari sebuah persoalan yang terkait dengan persepakbolaan. Artinya dia hanya mau mengomentari hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dilakukannya. Jadi ini luar biasa, orang ini gokil. Kenapa dari dulu kita tidak pernah mendapatkan sosok yang seperti ini? Baik, penampilan timnas Indonesia tadi malam teman-teman betul-betul membuat pelatih Roberto Mancini ini sangat frustasi. Pelatih yang pernah membawa Italia meraih Piala Eropa teman-teman betul-betul kesal terhadap anak asuhnya karena gagal total sebetulnya membongkar pertahanan timnas Indonesia. Akhirnya teman, dengan Martin Paes yang melakukan debutnya pertama kali bersama timnas Indonesia dan mampu memberikan wajah tersendiri, mampu memberikan pertahanan yang gemilang terhadap gawang timnas Indonesia teman-teman, memaksa saya untuk menelusuri orang ini seperti apa teman-teman. Dan hasil penelusuran saya, ternyata Martin Paes ini teman-teman telah 33 kali menghadapi tendangan penalti, dan dari 33 kali tendangan penalti tersebut dia mampu menepis dan melakukan penyelamatan selama sebanyak 10 kali. Ini luar biasa orang ini teman. Dan artinya bahwa kita membutuhkan kiper semacam ini. Kiper semacam inilah yang sebetulnya kita butuhkan. Dan kiper ini tentu level dunia kawan. Jadi sekali lagi meskipun tentu kita mesti juga harus memberikan kritik karena ada kesalahan-kesalahan yang dia lakukan kemarin. Seperti itu. Mungkin dan bahkan saya yakin 90% kalau saja gol dari Arab Saudi tidak membentul Kelvin Verdong terlebih dahulu, saya yakin Martin Paes mampu menjangkau bola karena arah bola sudah ditebaknya begitu. Sayang sekali kemudian ada deflection begitu dan bola berputar arah ke kanan gawang timnas Indonesia atau Martin Paes, dan saat itulah Arab mampu membalas gol. Karena itu saya berharap bagi teman-teman pendukung timnas,
janganlah lebay juga kalian gitu kan. Jangan karena Arab kalah begitu lalu Anda anggap buruk Arab ini. Ingat, nanti kita masih akan berjumpa di pertandingan berikutnya melawan Arab, teman-teman, begitu. Jadi ada banyak sekali komentar-komentar di media sosial yang merendahkan timnas Arab, teman-teman. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Jadi saya berharap teman-teman ini juga harus berperilaku sopan. Karena apa? Karena timnas kita ini sudah berada di level yang berbeda. Masa otak kita sampai hari ini masih berada di level yang tidak sama dengan permainan terbaik timnas Indonesia begitu. Coba kita rubah hal-hal itu, kawan-kawan. Sebetulnya untuk apa sih? Untuk apa? Dan apa mau kalian gitu kan? Apa mau kalian sih gitu? Teman-teman, sepak bola selalu mengajarkan kita respect terhadap lawan. Begitu, Bos. Dan kita sebagai pemain ke-12 dari 11 gitu loh, Bos. Kita ini adalah pemain yang urutan terakhir dari 11 pemain. Jadi heran juga gitu loh kalau kita masih berperilaku tidak baik begitu, teman-teman. Kita sudah berhasil meraih poin. Kalau seandainya saja kita kalah begitu, tidak bisa meraih poin kembali di kandang Arab Saudi. Ini di kandang Arab Saudi loh. Apa jadinya kemudian perilaku kita gitu. Ini saja kita sudah bisa mengimbangi secara permainan, bisa mengimbangi, kemudian secara taktik juga kita bisa mengimbangi kecepatan, dan semuanya kita bisa mengimbangi. Harusnya kita positif lah berkomentar di media sosial begitu kaitannya dengan timnas Indonesia ini. Jadi sekali lagi, respect dan fair play itu kita butuhkan sebagai pendukung fanatik begitu, teman. Janganlah kita berbuat bikin gimmick-gimmick yang aneh-aneh begitu, yang kemudian bisa berdampak kepada penampilan timnas yang sudah mulai terbangun dengan baik ini. Janganlah kita bikin-bikin seperti itu. Karena apa? Kalau misalnya nanti kita bikin sesuatu, itu nanti akan berdampak kepada pemain nantinya. Mungkin pemain jadi beban, kok punya supporter yang seperti ini gitu kan. Jadi janganlah, kita mesti harus baik menyikapi hal ini begitu. Dan semua pemain di lapangan juga tidak ada yang egois kok. Dari pertandingan tadi itu, semalam itu, pemain-pemain Indonesia sangat-sangat luar biasa. Tidak ada main individu, tidak ada yang egois, skillnya juga luar biasa, keberaniannya juga luar biasa. Semua luar biasa. Jadi keren. Baik teman-teman, mari kita coba sedikit membahas secara tipis-tipis penampilan timnas Indonesia kemarin. Kita tahu mulai dari menit 0 timnas Indonesia betul-betul melakukan pressing hingga pertahanan Arab Saudi. Ya, bermain seperti ini yang kita mau selama ini, dan permainan kali ini betul-betul terlaksana dengan baik. Nah, tetapi jika Indonesia bermain low block begitu, artinya pemain Indonesia menumpuk pemain di belakang pertahanan kita, tentu ini akan berdampak buruk gitu kan ya pada permainan Indonesia. Artinya pemain lawan kembali mampu melakukan pressing, pemain lawan mampu melakukan mendikte permainan Indonesia kalau seandainya kita melakukan low block begitu. Dan pertandingan kemarin betul-betul kita melakukan pressing hingga ke pertahanan lawan, dan itu menurut saya permainan yang kita inginkan dari timnas Indonesia selama ini begitu kan. Dan pertandingan semalam atau pertandingan kemarin, timnas betul-betul nendang, teman-teman. Nendang, bukan hanya nendang, tapi nendang banget. Bahkan Arab Saudi kerap kali panik dan seringkali error melakukan umpan-umpan, kawan-kawan. Salah umpan, dan bahkan memperlihatkan skill individu saja tidak mampu mereka lakukan, meskipun pada akhirnya di babak kedua mereka betul-betul mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia melalui skill individu mereka, karena kita tahu bahwa melakukan
dari kaki ke kaki melakukan kecepatan, Indonesia mampu mengimbanginya secara keseluruhan. Sekelas Roberto Mancini saja sepanjang pertandingan justru lebih banyak gusar daripada Sintayong, dan saya yakin sampai di hotel, di penginapan begitu, pasti Roberto Mancini bergumam bahwa awas kau, jika nanti kita ada pertemuan kembali maka akan kubalas apa yang kau perbuat terhadap, barangkali begitu teman-teman. Jadi saya yakin begini, bahwa apa yang ditampilkan oleh anak asuh Sintayong betul-betul membuat Roberto Mancini itu berpikir dua kali untuk lagi meremehkan atau katakanlah tidak lagi melihat fakta di atas kertas bahwa timnas Indonesia itu ternyata rapuh. Saya yakin tidak akan lagi Arab Saudi menganggap seperti itu setelah pertandingan kemarin. Nah, sekarang kita sebagai pemain ke-12, sebagai supporter yang konon kita baik katanya begitu, ingin mendukung Indonesia hingga ke negara manapun, kita sudah memiliki timnas Indonesia yang sudah levelnya level tidak lagi mungkin di level Asia Tenggara. Kita sudah melangkah 2-3 langkah atau mungkin bahkan 4 langkah, atau mungkin sudah tidak tahu berapa langkah maju kita ke depan dibanding negara Asia Tenggara. Kita harus menjadi supporter yang baik tentunya, supporter yang berkelas dunia juga. Jadi hindari caci maki di media sosial atau merendahkan tim lawan atau bahkan mencaci maki pemain-pemain kita. Jangan lagi seperti itu teman-teman, apalagi rasis. Jadi apalagi rasis. Kita menjadi negara dengan pembenahan sepak bola terbaik loh di Asia Tenggara saat ini, di Asia Tenggara. Jadi sepak bola kita ini adalah pembenahan terbaik di bawah kepemimpinan Sintayong sebagai pelatih kepala dan Erick Thohir sebagai ketua federasi, teman-teman. Jadi kita ini banyak sekali diduplikasi oleh negara yang mencoba untuk memperbaiki kualitas sepak bolanya. Jadi kalau misalnya kita tidak lagi merubah kedewasaan berpikir kita sebagai supporter, kan jadinya kita kan malu teman-teman begitu. Jika seandainya teman-teman kualitas pemain kita tidak seperti ini, rasa-rasanya nggak mungkin kita bisa mengimbangi Arab Saudi. Nggak mungkin, karena secara record saja, secara data saja, kita ini jauh levelnya di Arab Saudi dengan Arab Saudi. Ya, statistik pertandingan kita melawan Arab Saudi itu kita jarang sekali sebetulnya menang. Dan ketika kita mampu mengimbanginya kemarin, dan itu sebuah kebanggaan tersendiri. Saya yakin negara-negara yang membenci kita secara tanda kutip begitu pasti akan semakin membenci dalam tanda kutip, tetapi juga pasti akan menduplikasi cara kita membuat sepak bola kita ini berlari begitu teman-teman. Oke, kita tahu kemarin ada Orat Mangun. Pemain ini bikin ayam teman-teman. Pemain ini betul-betul kita bisa menontonnya dengan enjoy, dengan kecepatannya yang tiada tara begitu. Kita menontonnya juga luar biasa. Jadi kayak gimana ya, deg-degan kita itu deg-degan kepengen menang, deg-degan kita itu optimisnya mencetak gol. Kalau dulu ya kita menonton deg-degan kita itu kalah ini, bentar lagi pasti kita kebobolan, paling-paling kita 3-0, paling-paling nambah lagi. Itu yang ada di benak kita. Tapi kita menonton semalam itu tidak lagi berpikir seperti itu. Yang ada di benak kita, teman-teman, kita berpikir bahwa kita pasti bisa memenangkan pertandingan ini gitu kan ya, meskipun pada akhirnya imbang begitu. Lalu kemudian ada Rafael Strike. Wah, luar biasa. Orang ini juga sangat luar biasa. Kecepatannya juga luar biasa. Lalu kemudian tidak malas juga mengambil bola, naik turun melakukan pertahanan, dan
permainannya juga levelnya meningkat, meskipun ada beberapa, menurut saya ya, ini kritiknya, ada beberapa kejadian-kejadian atau peluang yang mestinya harus dia bisa manfaatkan untuk lakukan shooting dengan, ya tentu seorang striker berhadapan 1-2 pemain mestinya sedikit-sedikit, katakanlah seperti itu, sedikit-sedikit mampu mengecoh satu pemain, meskipun pada akhirnya pemain yang menjaga di belakang itu tidak bisa dia lewati. Tetapi teman-teman, Rafael Strijk ini belum, saya melihatnya belum memperlihatkan kualitasnya secara baik seperti di pertandingan mungkin di klubnya begitu, teman-teman. Dan tetapi ingat bahwa gol pertama kita itu adalah juga sumbangsi dari Rafael Strijk begitu. Nanti kita akan coba bahas dari mana dan bagaimana gol pertama kita tercipta begitu. Lalu kemudian ada Tom Hai. Tom Hai ini seorang seorang profesor, julukan kita sebagai penggemar timnas Indonesia, teman-teman, dan ini luar biasa. Tanpa Tom Hai tentu kita juga masih akan kewalahan menghadapi pemain Arab Saudi tentu, dengan kemampuan dia mendelay bola, kemampuan olah bolanya, skillnya melindungi bola, ini cukup luar biasa. Dan lini tengah kita, kawan-kawan, saya katakan di pertandingan kemarin itu tidak pernah ada matinya begitu kan. Arab Saudi tidak mampu mengeksploitasi lini tengah kita kalau kita melihat pertandingan kemarin, karena di sana ada Ivan Jenner, ada Tom Hai, ada Nathan begitu, dan saya sudah tidak lagi khawatir setelah 10 menit babak pertama berjalan, teman-teman. Saya betul-betul bisa menikmati makanan yang sudah saya siapkan begitu, dan luar biasa Tom Hai. Meskipun pada akhirnya Tom Hai ditarik keluar karena memang tentu fisiknya agak lemah. Saya tidak tahu apakah dampaknya karena tidak ada liga pada saat terakhir ini, dan Tom Hai juga konon kabarnya belum mendapatkan tim, teman-teman, sehingga kemudian level staminanya juga sedikit menurun begitu. Tapi kita berharap bermain melawan Australia besok Tom Hai kembali lagi menjadi pemain yang mampu memberikan warna tersendiri terhadap permainan Indonesia begitu. Lalu kemudian ada Sandy Walsh. Sandy Walsh ini overlapnya betul-betul ngangenin, teman-teman. Overlapnya kadang-kadang memang bikin was-was sih, tapi sejauh ini luar biasa. Hampir tidak ada kesalahan yang dia lakukan ketika dia membantu penyerangan lalu kemudian mencoba untuk kembali ke pertahanan begitu. Bahkan gol yang tercipta dari kaki Orat Mangun, kalau seandainya Sandy Walsh tidak mencoba untuk mengganggu pergerakan pemain lawan begitu, saya juga tidak yakin 100% bola itu tidak akan gol, karena bisa jadi bola itu melambung di atas mistar gawang begitu, teman-teman. Ataupun kalau misalnya on target, saya juga tidak yakin kiper Arab Saudi tidak mampu membendungnya atau mengantisipasinya dengan overlap atau berlarinya Sandy Walsh ini untuk mengganggu konsentrasi pertahanan Arab Saudi, pemain belakang Arab Saudi. Kemudian ternyata gol atau tendangan Orat Mangun yang tadinya disuting langsung ke gawang mengenai tubuh dari Sandy Walsh, dan itu membelokkan bola dan gol. Tetapi ingat teman-teman, saya tidak ingin mengatakan bahwa gol dari
Orat Mangun ini adalah gol keberuntungan. Tidak, sama sekali tidak. Nanti kita di akhir dari video ini saya mencoba untuk kembali menjelaskan sedikit kronologis gol satu-satunya untuk Arab Saudi dari timnas Indonesia. Lalu kemudian ada Verdong, teman-teman. Verdong ini adalah kali kedua Verdong memperkuat timnas Indonesia, dan di pertandingan kemarin pertama melawan Vietnam atau melawan Filipina, saya lupa ya, itu tidak terlalu terlihat karena memang hanya diturunkan sebagai pemain pengganti, teman-teman. Dan kali ini Yami Sorong luar biasa. Pemain ini staminanya luar biasa, akurasi umpannya juga luar biasa. Umpan trupasnya kadang-kadang dia lakukan dan itu betul-betul mengarah kepada pemain yang akan ditujunya, teman-teman. Lalu kemudian Nathan, wah, pemain yang digemari oleh banyak supporter Indonesia, banyak kaum hawa. Ini betul-betul pemain yang sangat cool, sangat Spartan pemainannya menurut saya, dan ini luar biasa. Staminanya juga masih terjaga dengan baik, bahkan setelah Tom Hai dikeluarkan, Nathan mencoba untuk mengambil posisi Tom Hai sebagai orang yang menyuplai bola ke depan begitu, teman-teman. Dan itu tentu sudah diatur di dalam strategi yang diterapkan atau yang dimaui oleh Sintayong, teman-teman. Dan saya betul-betul terkesima melihat Nathan bermain tadi malam, betul-betul luar biasa. Kemudian ada Witan sebagai pemain lokal yang bermain di Liga Indonesia. Tentu pemain Witan dan Rizky Ridho, teman-teman, sudah berada di level Eropa juga, dan tentu dua pemain ini bukanlah sebuah kebetulan dimainkan oleh Sintayong. Bukan juga Sintayong ingin melihat ada pemain lokal yang bermain, tidak, karena memang kualitas Witan dan Rizky Ridho ini adalah luar biasa. Pemain ini sangat lincah, teman-teman, terutama Witan. Tapi Rizky Ridho kemampuan mengantisipasi bola, mengantisipasi pergerakan pemain depan lawan itu juga luar biasa. Seorang Rizky Ridho. Jadi Sintayong tidak pernah memilih, menurut saya nih, tidak pernah memilih siapa yang akan dimainkan, siapa yang akan dicadangkan seperti itu. Karena kalau kalian bermain bagus ya seperti Witan dan Rizky Ridho ini, dia betul-betul menjadi sosok yang tidak tergantikan begitu. Lokal yang sudah mengeropa menurut saya begitu, dan kita semua harus apresiasi apa yang dilakukan selama ini oleh Witan. Kita sekarang ingin mencoba untuk membahas bagaimana kronologis gol yang terjadi, dan saya tidak ingin ada teman-teman yang di luar sana yang mungkin tidak suka timnas Indonesia menang, tapi saya yakin tidak ada supporter Indonesia atau warga Indonesia yang tidak timnas Indonesia itu tidak berhasil meraih kemenangan. Tidak ada. Kalaupun misalnya ada yang mengkritik, itu sebetulnya tidak mengkritik timnas Indonesia, tidak mengkritik Garuda di dadaku, tapi mengkritik mungkin oknum-oknum yang ada di lingkaran sepak bola begitu. Baik, teman-teman, saya ingin mencoba sedikit memperlihatkan bagaimana kronologis gol yang terjadi kemarin. Dan ini saya katakan sekali lagi bukan gol keberuntungan, teman-teman. Sama sekali bukan gol keberuntungan, karena waktu itu ketika Rafael mendapatkan bola, lalu kemudian umpan kepada Witan kemudian dribbling sedikit, lalu kemudian Rafael mencoba untuk membuka ruang begitu. Justru Witan mengumpan bola itu kepada Ragner luar biasa. Dan kita tahu bahwa dua pemain Arab Saudi kemarin yang sempat mencoba untuk memblok tendangan Orat Mangun yang tadinya disangkanya tendangan Orat Mangun itu akan dilakukan dengan kaki sebelah kanan, sebelah kiri, teman-teman begitu.
Justru dia bertabrakan begitu, mencoba untuk memblok, dan Orat Mangun tidak bodoh. Pemain ini cerdas kawan. Dia capping bola sekali lagi ke kanan atau ke kiri dari pertahanan gawang Arab Saudi dan melakukan shooting. Saat itulah kemudian seperti yang kita katakan tadi bahwa Sandy Walsh yang punya kebiasaan melakukan overlap coba untuk mengganggu konsentrasi pertahanan, dan tentu ini luar biasa hasilnya. Gol teman-teman, 1-0. Indonesia mampu memetik kemenangan atas Arab dan mampu unggul dari Arab Saudi sebelum akhirnya Arab mampu menyamakan kedudukan. Tapi ini luar biasa. Ini saya katakan, ini adalah skenario gol yang sudah direncanakan oleh Witan, oleh Rafael, oleh Orat Mangun, dan kemudian dilanjutkan oleh Sandy Walsh. Saya yakin setelah pertandingan Sandy Walsh dan Orat Mangun pasti berbincang-bincang, bro, sesungguhnya itu gol aku apa gol kamu sih, begitu kan. Nah, tetapi yang tercatat di AFC begitu teman-teman, itu adalah gol Orat Mangun. Tapi tidak apa-apa, saya yakin Sandy Walsh akan bisa menerimanya dengan baik, dan itu adalah memang kejelian dan hasil usaha kerja keras dari Orat Mangun. Dan yang terakhir, masih ada pertandingan berikutnya di tanggal 10, dan itu terjadi di Gelora Bung Karno, dan saya berharap kita semua mampu memberikan support kembali, dan semoga timnas Indonesia mampu meraih kemenangan melawan Australia, dan kita semua optimis Indonesia mampu memberikan permainan terbaiknya hingga masuk ke round 4 teman-teman. Kita doakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Timnas Indonesia.